Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Berbahagia kita membaca serta kita merenungkan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Shalom. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita seperti ini. Dalam sebuah rumah tangga terdapat 4 anggota jiwa. 4 anggota jiwa itu adalah kaki, tangan, wajah, dan perut. Keempat anggota ini setiap hari mereka saling melengkapi, saling membutuhkan, saling menolong, dan saling berbagi kasih. Suatu ketika dalam perjalanan yang mereka lalui, dalam perjalanan yang mereka hadapi, tiba-tiba perjalanan yang mereka lalui itu tidak begitu hanya jalan dengan mulus saja, tetapi ada liku-liku, ada tantangan, ada penderitaan yang mereka alami. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu ketika ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pikiran ini yang masing-masing keempat anggota ini menunjukkan kehebatan mereka. Kaki mulai berkata kepada ketiga anggota yang lain, hai teman-teman, kalian semua tahu, kalian semua harus paham
bahwa tanpa aku manusia tidak bisa bakal kemana-mana. Benar demikian, bahwa tanpa kaki manusia tidak bisa bakal kemana-mana. Dengan diam-diam tangan bilang begini, memang benar, tanpa kaki manusia tidak bisa bakal kemana-mana. Tapi ingat, tanpa tangan manusia tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah hidup. Ya. Dengan tersenyum wajah bilang, memang betul, kaki bisa bawa manusia kemana-mana, tangan bisa kerja untuk menafkahi hidup. Tapi ingat, manusia dihormati karena wajah yang ganteng dan wajah yang cantik. Dengan diam-diam perut bilang, memang kaki bisa bakal bawa manusia kemana-mana, tangan bisa kerja untuk mencari nafkah hidup, wajah bilang dihormati karena wajah yang cantik dan ganteng. Tetapi ingat, tanpa aku kalian semua tewas. Kenapa? Karena kampung tengah ini, ya. Mereka menganggap bahwa mereka bisa, mereka kuat tanpa mereka menghiraukan yang paling hina, yang paling lemah, yaitu perut. Ya. Seringkali dalam kehidupan kita juga terjadi bahwa ada perpecahan itu terjadi karena itu perbedaan pendapat. Ada di dalam jemaat, ada di dalam persekutuan, ada juga di dalam keluarga kita. Ya. Kenapa semua itu terjadi? Karena masing-masing mempertahankan bahwa dia bisa, dia hebat, dia benar, dan pokoknya semua itu dia tahu segala-galanya. Nah, ini keliru. Tetapi Bapak Mama, Bapak Saudara semua, yang saya sampaikan kepada kita semua bahwa yang perbedaan pendapat itu boleh ada, perbedaan pemikiran itu boleh ada, tetapi ingat, itu kita satukan. Harus kita satukan. Tujuannya apa? Supaya menciptakan kerukunan, menciptakan damai sejahtera, menciptakan tali persaudaraan. Ya. Kalau kau hidup penuh dengan damai sejahtera, disitulah terpancar kasih Allah. Ya. Kalau terpancar kasih Allah, maka hidup itu penuh dengan kegembiraan. Itu terjadi. Karena itu firman ini mengajarkan kepada kita bahwa siapapun di kolong langit ini tidak boleh membanggakan diri, tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh angkuh, tidak boleh congkak. Tetapi siapapun di dunia ini dia harus belajar untuk merendahkan diri sebaik mungkin. Ya. Kesombongan itu awal dari kejatuhan. Jadi kalau kita sombong, kita jatuh. Kalau kita angkuh, kita juga jatuh. Kita congkak, kita juga jatuh. Tetapi kalau kita merendahkan diri, kita diangkat oleh Tuhan. Sebab firman bilang begini, orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Karena itu kita tidak boleh menganggap bahwa kita hebat, kita kuat, tetapi kita menyadari bahwa kalau kita hebat pun, kalau kita kuat pun hanya karena anugerah Tuhan. Bapak-bapak, saudara semua yang diberkati Tuhan, kita juga menyadari bahwa tidak boleh kita busung dada. Kita tidak boleh menganggap bahwa semua yang kita miliki itu semua itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari bahwa hanya satu pemilik hidup kita, dialah Yesus yang menuntun kehidupan kita. Karena itu, mari kita belajar dari hal sekecil apapun. Jangan di antara rumah tangga kita, di antara jemaat, di antara persekutuan, jangan ada yang menganggap dia lebih bisa. Tidak boleh. Tetapi kita belajar untuk menghargai. Ya. Kadang-kadang kebanyakan kita tidak menghargai pendapat orang lain. Ini salah. Tetapi kita harus dengar, pertimbangkan dulu, baru kita omong. Begitu. Kadang-kadang kita belum pertimbangkan, tetapi banyak kita coplos, polos kita omong, sehingga apa? Yang hanya adalah perpecahan, pertengkaran, dan tidak terciptalah damai sejahtera. Hal yang berikut yang perlu saya sampaikan bahwa ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Maksudnya bahwa masih ada orang lain yang lebih bisa daripada hidup kita. Mungkin kita pintar pun masih ada orang lain yang lebih pintar lebih daripada kita. Mungkin kita kaya pun masih ada orang lain yang lebih kaya daripada kita. Ya. Mungkin kita cantik ganteng pun masih ada orang lain yang lebih cantik dan ganteng daripada kita. Karena itu seringkali saya sampaikan kepada semua orang yang ada di Kupang maupun dimanapun saya layani,
maka kita banyak belajar seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Ya pernah lihat mama dong, papa dong, kakak dong sementara tanam padi dan sementara menuai, dan mungkin lihat kalau padinya sudah isinya penuh, maka dia bukan naik ke atas tapi dia merunduk. Artinya menunjukkan satu contoh bagi kehidupan kita bahwa kalau padi saja dia punya isi yang banyak dia merunduk, maka kita juga manusia, semakin banyak hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, maka semakin kita banyak juga belajar untuk merendahkan diri. Jangan ego, jangan karena kita punya kedudukan, jangan karena kita punya pekerjaan, jangan karena kita punya rumah yang mewah, jangan karena kita punya auto yang mewah, jangan karena kita punya ini dan itu kemudian kita menganggap sepele orang lain. Tidak boleh, ya. Kadang-kadang kotong lihat orang miskin, kotong anggap orang yang tidak dipandang, orang hina, ya. Dan seringkali kita tidak hargai mereka. Tapi ingat, tadi firman bilang apa? Yang paling lemah itu yang dipilih Tuhan. Yang paling lemah itu yang ditetapkan Tuhan. Karena itu firman juga seperti ini. Apa yang dipandang hina oleh manusia, apa yang tidak dipilih oleh manusia, itulah yang dipilih Allah, ditetapkan nabi bagi bangsa-bangsa. Karena itu selama kita hidup, jangan kita menyepelekan orang lain, tapi belajar untuk menghargai orang lain. Bapak dan mama hargai anak-anak, anak-anak juga hargai bapak dan mama. Kalau orang tua tidak menghargai anak, percuma juga. Anak-anak juga tidak menghargai orang tua, juga percuma. Tapi terciptalah kerukunan, terciptalah damai sejahtera, terciptalah saling hormat menghormati, terciptalah saling menghargai, supaya disitulah kita merasa aman. Kadang-kadang kita butuh dihargai, tetapi kita tidak menghargai orang lain. Kadang-kadang kita butuh penghormatan, tapi kita tidak memberi penghormatan kepada orang lain. Tapi ingat, kalau mau dihargai, mau dihormati, maka hargailah dulu orang lain. Benar demikian, Harus kita menghargai orang lain lebih dahulu. Kalau mau diberkati, kalau mau panjang umur, kalau mau sehat, maka kita harus menghargai Tuhan. Karena itu Bapak Mama, Bapak Saudara semua, ingat, satu anggota tetapi satu tubuh. Tubuhnya adalah Kristus sebagai kepala. Di dalam rumah tangga juga ada banyak anggota, tetapi ada satu tubuh. Jangan kita membeda-bedakan. Oh, beta dari suku ini. Oh, beta dari ras ini. Beta dari bahasa ini. Jangan. Ya, oh ini beta pun anak, ini bukan beta pun anak. Salah. Ya, perbedaan kasih itu tidak boleh ada pada kehidupan kita, tetapi nyatakanlah kasih itu. Saya mau sampaikan seperti ini. Apa yang kita buat untuk manusia yang paling hina ini, jangan berpikir bukan buat untuk manusia, tapi itu buat untuk seolah-olah untuk Tuhan. Karena itu Bapak Mama Bapak Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan memberkati menolong kehidupan kita. Dengar dan lakukan, rubah pola pikir kita, rubah pembaharuan kita, supaya perjalanan kita menjadi perjalanan yang berhasil. Tuhan memberkati sabdanya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam